Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik. Bersama dengan saya Immaculata Raufi, dan saat ini di ruang studio telah hadir Romo kita yang kita kasihi, Romo Markus Yumartono SJ, yang biasa kita panggil dengan Romo Yumartono. Betul ya Romo ya? Betul ya. Selamat datang Romo. Selamat. Iya, terima kasih ya Romo ya sudah memenuhi Sama-sama. undangan kami. Iya. Dan pastinya pada hari ini kita akan mendapatkan hikmat dari firman Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan keselamatan buat kita semua. Mari kita siapkan hati, kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Yumartono. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur Engkau menyertai kami setiap hari. Kami bersyukur atas rahmat-Mu hari ini, hari yang baru. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh bersama saudara-saudari kami, bertumbuh bersama sahabat-sahabat kami. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu, bantulah kami untuk semakin mampu mencernanya, mampu menemukan hikmat di dalamnya, agar dalam kehidupan hari ini kami menemukan kesegaran baru karena firman-Mu sudah Kau taburkan di dalam hati kami. Kami persembahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Semoga hari ini sungguh menjadi berkat bagi kami, bagi saudara-saudari kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yumartono untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sesuai dengan kalender Gereja Katolik, kita akan mendengarkan dan merenungkan dua bacaan pada hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 18 sampai dengan 23. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sekarang marilah bersama-sama kita membaca dan mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 18 sampai dengan 23. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian. Tetapi kalian milik Kristus dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama ini, marilah dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah saat ini kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Yumartono untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan mulai dari bacaan yang pertama tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Hikmat apa yang bisa kita ambil, Romo, dari bacaan tersebut? Dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang baru saja kita dengarkan ini, menurut saya ada 2 hal. Yang pertama itu, Paulus mengatakan janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jadi supaya jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Lalu yang kedua ini, sebetulnya mungkin menjelaskan maksud peringatan nasihat Paulus itu. Paulus membedakan antara hikmat dunia dan hikmat Allah. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Begitu juga nanti, hikmat Allah tidak dimengerti oleh dunia. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh menghayati iman kita, mengikuti Kristus, maka kita perlu melihat segala sesuatu dalam kacamata hikmat Allah itu.
Nah, apa itu hikmat Allah nanti pelan-pelan kita lihat itu. Dan kita lihat dulu hikmat dunia maksudnya apa sih? Kurang lebih demikian bisa kita pahami. Hikmat dunia berarti apa sih yang dicari dunia ini? Uang. Salah satunya Ada lagunya uang. soalnya Romo di Ya. sekolah minggu. Apa yang dicari orang yang selama hidup di dunia ini? Uang perlu loh. Iya. Nggak ada uang nggak bisa makan, nggak bisa beli ini itu. Tetapi kita perlu menempatkan hikmat dunia diperlukan untuk manusia hidup di dunia ini dalam arti tertentu. Namun bukan itu segala-galanya. Apalagi melulu itu yang dikejar. Nah, ini bahaya. Saya mencoba melihat demikian. Hikmat dunia itu perkara orang mencari perkara suka dan tidak suka. Menang, kalah, berkuasa, tidak berkuasa. Juga soal puas dan tidak puas. Nah, jadi ada suasana kompetisi juga kalau menang kalah kan. Puas tidak puas yang dicari apa yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Singkat kata, hikmat dunia ini selalu mencari apa yang memenuhi kebutuhan egonya sendiri. Atau saya katakan egosentris lah. Hikmat dunia boleh dikatakan hikmat untuk dirinya sendiri. Sedangkan hikmat Allah mestinya melampaui itu. Kalau kita mencari apa yang menyenangkan diri kita sendiri, apa yang membuat kita puas, kita mengejar jabatan, kuasa untuk kita semuanya. Lalu tidak ada dampak yang baik bagi orang lain. Bahkan bisa saja dikejar sedemikian rupa jabatan itu dengan mengorbankan orang lain. Nah, ini lebih parah. Hikmat dunia itu maka bisa membawa pada kehancuran dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu Paulus di awal bacaan ini mengatakan jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri berarti hanya melulu mengikuti hikmat dunia ini. Mencari hikmat dunia ini. Padahal manusia adalah gambaran Allah. Di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Secitra dengan Allah. Maka bagaimana jati diri manusia itu mesti dilihat di situ. Bahwa kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Ada kita itu karena kita diciptakan Allah. Maka seluruh sepak terjang kita, mulai dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, bagaimana kita selalu pakai kacamata jati diri sebagai citra Allah itu. Maka kalau demikian, kita bisa terhindar dari jebakan hikmat dunia ini. Kurang lebih begitu. Iya, Romo. Oke. Dan dengan begitu tidak menipu diri kita sendiri. Seolah-olah inilah jati diriku. Enggak. Jati diri kita itu karena kita tergantung, terikat pada Tuhan yang menciptakan kita. Cukup jelas ya, Revi? Iya, sangat Kurang jelas lebih Romo, begitu ya. dan ini menghibur sekaligus juga menguatkan Romo. Karena seringkali orang tuh tidak mengerti jati dirinya, padahal usianya sudah bukan remaja lagi. Kan biasanya yang Iya, mencari iya. jati diri kan remaja. Itulah bahayanya masa remaja, masa mencari Iya. jati diri, bisa jebakan hikmat dunia ini dunia bisa ini ya, Romo. sedemikian menipu, menyesatkan. Begitulah. Dan di sana ada kata-kata lain juga dari Paulus di sini. Bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh semuanya sia-sia belaka. Jadi orang kita mencari kesukaan kita, mencari cita-cita duniawi, ambisi-ambisi kita dalam kompetisi macam-macam hal ya. Tuhan tahu, tapi Tuhan tahu juga bahwa hanya itu akan menuntun manusia pada kesia-siaan belaka.
Maka kita bayangkan Tuhan sedang memandang kita. Kita yang sering terjebak oleh hikmat dunia ini. Bagaimana reaksi Tuhan? Apa reaksi Tuhan? Allah berbelas kasih. Pasti Tuhan menunggu kita untuk memberi ruang bagi Dia hadir dalam hidup kita. Mungkin juga Tuhan sedang menyapa kita, tetapi kita tuli. Baliklah Raffi. Tapi kita tuli karena begitu terfokus pada mengejar ini itu kepentingan kita sendiri di dunia ini. Begitu Raffi. Ya. Saya bayangkan Tuhan kalau saya sedang terjebak begitu, mungkin sedang sedih juga sih. Tuhan sedih. Kapan aku bisa balik? Kapan ini Yumartono ini bisa balik lagi menerima dirinya? Ya. Begitu Raffi. Ya. Dan juga ada terang dari Mazmur. Ya, Ini Mazmur. Mazmur 24 di refrennya itu bisa menerangi kita. Pada dasarnya kita adalah milik Tuhan. Segala ciptaan ini adalah milik Tuhan. Maka memegahkan diri itulah menipu diri kita sendiri. Baik Romo Yu, terima kasih Romo Yumartono. Romo, kalau manusia memegahkan diri sendiri itu kan Rasul Paulus juga pernah mengatakan ya bahwa dia lebih suka bermegah di dalam kelemahannya supaya kuasa Allah tampak nyata pada dirinya itu. Pemahaman itu seperti apa Romo? Kok bermegah di dalam kelemahan? Kan kayaknya nggak nyambung ya Romo ya. Biasanya bermegah itu karena hebat. Ya. Justru di situ ada paradoks ya. Di dalam kelemahan rahmat Tuhan bekerja. Atau dalam bahasa bacaan pertama hari ini, di dalam kelemahan hikmat Allah itu sedang bekerja. Artinya apa? Kalau Paulus bermegah di dalam kelemahan dirinya supaya rahmat Allah bekerja. Dia mengandalkan hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Supaya hikmat Allah yang ia utamakan dalam segala hal. Maka lalu bisa terhindar hanya melulu mencari keberhasilan, hanya melulu mencari kepuasan untuk dirinya sendiri apalagi. Jadi hikmat duniawi bisa kita hadapi dengan realistis kalau hidup kita mengutamakan Allah. Bukan membuang sama sekali, kaki kita masih menginjak bumi. Kita masih butuh makan, minum. Tetapi supaya jangan terjebak hanya itu. Kita manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ya, baik, terima kasih Romo Yumartono. Semoga sabda Tuhan pada hari ini menyentuh hati kita, apalagi yang tinggal di kota besar Romo ya. Yang mau tidak mau itu mengejar kebutuhan, tetapi Tuhan mengingatkan supaya jangan hanya mengejar hikmat dunia, karena nanti ujung-ujungnya tadi Romo bilang hancur ya Romo ya. Ya, ini hancur ini apakah karena dosa Romo? Hancur sebetulnya tadi di sini juga dikatakan bahwa mana tadi ya? Ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia. Hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Lalu di sana Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Di sini Allah menangkap orang berhikmat di dalam kecerdikannya sendiri, di dalam kedosaannya yang melulu mencari kepuasannya sendiri. Kita lihat banyak pengalaman-pengalaman menangkap Paulus di dalam kecerdikannya sendiri. Dia mencari siapa? Memperjuangkan siapa sebelumnya? Sebelum dia bertobat. Nah, ditangkap di dalam kebodohannya. Inilah saya kira yang perlu kita garis bawahi, Raffi. Iya, baik Romo. Jadi Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri ya Romo ya. Kalau kita mungkin
mengingat kembali kisahnya Paulus sebelum menjadi Paulus ya, waktu menjadi Saulus ya, Romo. Itu ditangkap di dalam kecerdikannya tuh, maksudnya kan dia pinter banget tuh Romo ya, sangat pandai. Lalu tiba-tiba dia jadi percaya sama Yesus. Itu istilah ditangkapnya gimana Romo? Proses ditangkapnya itu? Dia seorang yang katakanlah orang ahli kitab, dia menguasai, dan dia percaya ini orang-orang pengikut Yesus itu memang bertentangan dengan apa yang ia yakini. Maka ia bergabung dengan orang-orang yang mengejar para murid Kristus itu. Namun dengan begitu ia ditangkap. Bahkan Paulus itu ikut membunuh Stefanus. Ketika Stefanus sebagai murid Kristus sedang berkobar-kobar semangatnya. Dan Saulus ada di antara orang-orang yang melempari batu itu. Dan merasa apa yang dilakukan itu benar menurut cara pandang mereka. Dan hati-hati juga sekarang ini mudah sekali kita terjebak oleh berbagai macam hoax yang menuntun kita ke dalam tindakan-tindakan kurang lebih sama seperti Saulus. Melakukan sesuatu kekerasan tetap menganggap itu benar. Orang tidak lagi bisa melihat ini benar atau baik. Tapi apa yang dianggap benar, apa yang dimaui, digerakkan. Nah, ini bahaya. Lewat berbagai macam media sosial, orang mudah sekali kena virus hoax. Terpancing ya. Ya, itulah. Lalu yang hidup hanya dengan emosinya ketika rasa amannya terancam. Jadi orang Katolik pun sangat mungkin loh. Iya, Romo. Keminoritasannya terancam. Wah, orang bisa jadi buta begitu rupa. Karena merasa terancam. Lalu bisa melakukan tindakan-tindakan yang kekerasan, merasa benar. Nah, disitulah ditangkap di dalam kecerdikannya. Kecerdikan manusia itu seringkali justru menuntun di dalam bahasa lainnya. Mungkin kelicikan. Karena yang dikejar kepentingannya sendiri. Orang punya kemampuan otak yang brilian, tapi yang dikejar kepentingannya sendiri. Itulah yang dimaksud. Tapi suatu titik Tuhan bisa memakainya itu, menangkapnya. Itu. Jadi ketika orang yang sangat berdosa itu pada satu titik ditangkap oleh Tuhan, itu maksudnya Romo ya, bahwa dia ditangkap dalam kecerdikannya. Ya. Benar Romo. Biasanya juga kalau saya mendengar cerita teman, itu ada yang mungkin tadinya nggak percaya sama Tuhan gitu ya Romo ya, ateis. Sampai pada satu titik dia mengalami entah sakit penyakit yang udah kritis, sudah mau meninggal, tapi tiba-tiba tidak meninggal karena pertolongan Tuhan. Biasanya itu malah jadi pewarta. Nah, itu artinya ditangkap ya Romo ya. Artinya sudah sabda Tuhan menyentuh dia pada situasi tertentu ya. Baik Romo. Romo, saya masih mau bertanya dari bacaan pertama ini Romo. Di ayat yang terakhir itu dikatakan tadi kan baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup atau mati, baik waktu sekarang ataupun yang akan datang, semua milik kalian. Tetapi kalian milik Kristus dan Kristus milik Allah. Nasihat ini dimaksudkan Paulus itu seperti apa konteksnya bagi kita saat ini Romo? Itu tadi supaya jebakan hikmat dunia ini tidak menjauhkan kita dari Allah. Kesadaran jati diri kita milik Kristus ini. Jati diri orang Kristen, jati diri orang Katolikan, begitu. Bahwa kita milik Kristus. Bahwa kita milik Allah. Artinya Allah, iman kita sudah menjadi jati diri kita. Aku ya orang Katolik, aku ya pengikut Kristus. Tak terpisahkan, bukan hanya aku Yumartono saja. Begitu kurang lebih. Iya, baik Romo. Jadi ini kita harus sadar ya Romo bahwa kita ini anak-anak Tuhan ya Romo ya. Bukan anak sembarangan ya Romo ya.
Apalagi anak setan. Apalagi anak setan. Nah, makanya bagi orang tua juga nggak boleh sembarangan ngatain anaknya ya Romo. Ya, penting itu ya. Penting ya Romo ya, nggak boleh ngatain anak Iya, setan. mudah sekali dipakai. Iya, baik Romo, jika demikian Romo, jadi kalau kita itu jati dirinya anak Tuhan ya harus bersikap seperti anak Tuhan ya Romo ya. Tapi seringkali meskipun kita sudah dibaptis dari bayi Romo, seharusnya kan sudah mengetahui jati dirinya sebagai anak Tuhan. Toh seringkali menghadapi godaan itu lalu jadi goyang gitu Romo. Nah, gimana ya Romo supaya jati diri kita itu tetap nempel terus sampai kita dipanggil Tuhan? Tentang kesetiaan barangkali ya Romo ya. Nah, kesetiaan itu sebetulnya level lain dari iman ya. Iya. Tapi iman itu kan bertumbuh secara bertahap-tahap. Sebagai anak-anak ya kita butuh teladan dari orang lain, lalu berkembang, butuh peneguhan dari peer group, kelompok kecil. Kemudian setelah itu mulai belajar ini itu, maka pertumbuhan otak juga mulai maju lagi, maka butuh pertanggungjawaban rasional. Iman membutuhkan pertanggungjawaban rasional. Setelah itu melewati krisis demi krisis dan berani mempertanggungjawabkan iman kita, kita dibawa masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang paradoksal tadi. Bahasa pengalaman paradoksal itu, meskipun aku lemah, meskipun aku sakit, aku tidak lupa Tuhan. Ini bahasa paradoksal. Makin menghadapi situasi sulit, dia makin diteguhkan. Amin. Justru sakit, penderitaan itu bukan halangan. Bagi orang yang sudah memiliki iman yang matang. Atau bahasa lain, iman sudah menjadi jati diriku. Menjadi orang Katolik itu jadi jati diriku. Bukan hanya sekedar KTP. Tapi itu sungguh-sungguh bagian terdalam dari hidupku. Aku tidak bisa mengingkari jati diriku ini. Lalu melihat macam-macam hal yang tidak enak dalam kacamata yang lain. Itu. Ya. Gitu. Baik Romo, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama dengan Romo Yumartono merenungkan bacaan yang pertama. Dan setelah yang satu ini, kita akan lanjut kepada sesi dialog iman. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam acara Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Markus Yumartono SJ dan dengan saya Immaculata Raufi. Romo, kita sekarang akan merenungkan bersama bacaan Injil Romo. Ya. Tadi Injilnya diambil dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 ya. Ya, namun mungkin Romo sebelum masuk ke Injil ini Romo bisa kembali sedikit meringkas yang kita sudah renungkan di bacaan pertama tadi Romo. Iya. Paulus memberi nasihat bagi kita tadi dari suratnya kepada jemaat di Korintus supaya kita tidak menipu diri kita sendiri, terjebak di dalam hikmat dunia ini. Tetapi Paulus mengajak menyadari bahwa kita ini milik Kristus, bahwa kita ini milik Allah. Maka bagaimana Allah menjadi cara pandang kita terhadap banyak hal kepentingan dunia ini. Nah, disitu supaya tidak terjebak dalam hikmat dunia ini. Supaya kita sungguh-sungguh menyadari sebagai milik Allah. Kita anak-anak Allah. Kurang lebih begitu. Iya, baik Romo. Lalu di bacaan Injil ini, hikmat apa atau kabar gembira apa Romo yang hendak diwartakan? Yang saya temukan dari bacaan Injil Lukas ini, di perikop ini kan ceritanya para rasul atau sebelum itu Simon dan saudaranya, kawan-kawannya Yohanes, Yakobus ada di pantai Danau Genesaret. Dan biasalah seorang nelayan pekerjaannya mencari ikan. Tapi
sudah sedemikian rupa berusaha, mereka tidak mendapatkan. Menurut perhitungan mereka susah, mungkin juga faktor cuacanya. Tetapi justru ini yang menerang kita kabar baiknya. Meskipun menurut pertimbangan manusiawi sudah tidak mungkin lagi mendapatkan ikan, toh ketika Yesus mengajak mereka bertolak ke tempat yang dalam, mereka menjalankan itu dan akhirnya apa? Mendapatkan ikan yang banyak sekali. Bahkan harus ditolong oleh perahu-perahu lain. Lihat itu, kalau menurut perhitungan seorang nelayan yang sudah berpengalaman seperti mereka, dan Yesus itu bukan nelayan itu. Saya bayangkan Yesus tidak punya pengalaman seperti mereka. Tetapi toh para murid itu mengikuti saran Yesus itu. Nah, di situ lalu kekuatan dari yang lain itu. Bukan kekuatan pertimbangan akal manusiawi saja. Itulah iman, saya kira. Bagian dari iman itu ada berani juga taat apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu nanti di sana buahnya sering di luar apa yang diperkirakan oleh manusia. Harus berani. Iman itu berani berserah semacam itu. Sikap iman inilah yang menjadi kabar gembira bagi kita. Ya. Gitu. Baik Romo, terima kasih Romo Yumartono. Sabda Tuhan pagi ini ya Romo ya, mengajak kita untuk dengan iman itu berani ya Romo, berserah pada Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur sekali Romo pagi ini mendengarkan sabda Tuhan sekaligus renungannya Romo. Seringkali dalam dunia ini Romo membuat kita takut. Padahal katanya di kitab suci itu perkataan takut itu ada berapa kali ya Romo ya? Dibilangnya tuh 366 kalau nggak salah. Saya malah nggak hafal itu. Itu saya juga dengar dari pewarta. Ada yang ngitung ya? Ada yang ngitung berarti. Memang Romo tidak mudah untuk berserah diri penuh, tidak takut itu tidak gampang ya Romo ya. Apalagi mungkin bagi mereka yang saat ini Romo sedang dalam kesulitan mencari pekerjaan misalnya Romo. Sementara telah berkeluarga, harus menghidupi istri dan anak, tetapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sesuai. Atau saat ini mereka yang sedang kritis sakit Romo. Dan dokter mungkin sudah memvonis bahwa penyakit tidak bisa, umurnya tinggal sekian lagi lah. Itu kan siapa yang nggak takut ya Romo ya? Iya. Lalu bagaimana Romo? Memang sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak takut, berani menyerahkan diri pada Tuhan. Mungkin Romo ada saran atau mungkin pengalaman supaya tidak takut atau menjadi berani itu bagaimana Romo? Ya inilah yang menerangi hidup kita sehari-hari ya. Bahwa iman menjadi cara pandang. Cara pandang kita seperti juga cara pandang para murid itu sebetulnya. Mulai berani mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Bukan berarti kekuatan diri sendiri dibuang, enggak. Mereka tetap menjalankan tugasnya sebagai nelayan tadi, melakukan apa yang diperintahkan Yesus sebagai seorang nelayan, lemparkan jala. Itu semua kan upaya manusiawi. Lalu minta bantuan teman orang lain untuk ini iman, mengandalkan iman, berani beriman bukan berarti membuang upaya manusiawi. Justru sebaliknya, berani beriman, lalu kita juga lebih berani menggunakan upaya-upaya manusiawi. Apapun yang bisa kita lakukan. Tetapi lalu nanti buahnya melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Maka ada satu istilah Latin sebetulnya, Deus semper maior. Pernah dengar? Belum Romo. Yang artinya Allah itu selalu lebih besar daripada apa yang bisa dipikirkan manusia. Jadi Allah selalu lebih besar. Bisa juga dikatakan kuasa Allah jauh lebih besar
daripada apa yang mampu kita pikirkan. Nah, menggunakan iman berarti juga kita mempercayakan hidup ini pada kuasa Allah yang jauh lebih besar daripada kuasa manusia. Kekuatan Allah yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Kalau kita sakit ya berobat, berupaya mencari obat, itu upaya manusia. Tetapi upaya iman berarti juga menghayati penderitaan sakit itu dengan menyerahkan semua upaya kita, rasa sakit kita, penderitaan kita pada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan mampu mengubah itu semua. Amin, Romo. Begitulah. Ya, baik, terima kasih Romo. Jadi saya sebagai umat ya Romo ya, menangkap nasihat Romo itu. Pertama kita memang harus menyadari dulu bahwa iman kita kepada Kristus itu harus jadi the way of life kita ya Romo ya, cara pandang kita ya Romo. Kan ada kata-kata itu. Iya. Kita berjalan dengan iman. Iman, amin. Bukan dengan penglihatan Romo ya. Amin Romo. Dan juga apa yang tadi Romo katakan itu membuat saya dan juga mungkin para pendengar semuanya menjadi tidak berputus asa Romo. Iya Romo ya. Jadi kan kita tidak boleh meninggalkan upaya manusiawi, upaya dunia. Itu kan artinya kita terus berjuang ya Romo ya. Pasti. Tidak berputus asa. Pasti. Iya, dan tadi Romo juga mengatakan bahwa kuasa Allah lebih besar. Jadi kalau kita percaya kuasa Allah lebih besar, itu membuat kita jadi lebih tenang. Ya, seringkali apa yang kita rencanakan begitu, tapi nanti buahnya, nah itu serahkan kuasa Allah. Buahnya serahkan kepada kuasa Allah ya Romo ya. Baik Romo, terima kasih. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada yang saat ini sedang punya beban persoalan yang mungkin tidak sanggup dipikul sendiri, percayalah tadi Deus Semper Mayor. Ini saya catat Romo, soalnya saya baru dengar. Aduh, terlalu ya Romo ya. Enggak apa-apa. Deus Semper Mayor, kuasa Allah lebih besar. Iya, terima kasih Romo. Romo, barangkali dari kisah Tuhan Yesus ini Romo yang menjala manusia ya Romo ya, berarti ya. Apakah Romo ada pengalaman barangkali dari Romo atau mungkin umat yang Romo layani? Ya, pengalaman pastoral saya. Iya. Saya pernah sebelumnya kan menjadi pastor mahasiswa. Itu pengalaman kecil aja. Mulai datang dengan perencanaan ini itu. Dan ketika ada di lapangan kita sudah planning program tertentu untuk mahasiswa. Iya. Dan frustrasi di situ. Kenapa? Yang datang sedikit, tidak menarik, dan mungkin juga ternyata untuk mengajak itu sulit sekali. Padahal suatu program yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Maka dalam pengalaman itu lalu saya mulai dengan cara lain. Meskipun ada rencana, meskipun kita punya planning, tetapi saya akan melihat di mana gerak Roh Allah bekerja di tengah-tengah umat yang saya layani. Artinya apa? Saya tidak terlalu mengandalkan perencanaan yang ketat. Saya lebih mulai dari apa sih yang mereka butuhkan. Saya lebih mulai dari apa? Membangun relasi dengan mereka. Lalu dari situ mulai muncul, oh ternyata mereka butuh ini. Saya tawarkan. Atau mereka sudah memiliki rencana ini, saya dukung dan saya masuk melalui pintu mereka itu. Dan dengan cara itu, ternyata 2005 di unit selatan di Depok itu menjadi lebih ramai lagi. Bisa mengajak orang datang lagi ke Wisma. Tapi sebelumnya kan sulit sekali untuk mengajak orang ke Wisma. Anak-anak muda ini. Tapi rupa-rupanya kita harus mulai dulu menjangkau mereka. Menjala itu berarti harus memulai dulu. Menjala itu berarti
ya kita melangkah menuju kepada mereka. Ini kata-kata menjala itu maka mengingatkan saya pada pengalaman itu. Kita tidak bisa hanya menunggu, mendorong menawarkan program ini loh, aku punya program bagus, siapa mau? Nggak bisa. Maka perlu disapa. Bahkan pendekatan personal itu bisa sangat efektif. Tidak perlu banyak, sedikit, tapi lalu dari mereka lah jala itu makin lebar. Saya menggambarkan itu, jala itu jejaring. Jala itu jejaring persahabatan, jejaring persaudaraan. Nah, perlu mulai dari itu. Pengalaman saya hanya mulai, saya ajak saja siapa yang sudah ada di sekitar saya. Lalu bercerita, ajak kadang makan bareng, masak-masak, makan-makan di Wisma. Dengan cara itu lama-lama mereka ajak yang lain. Lalu bisa lebih banyak orang datang. Kurang lebih begitu pengalaman saya. Iya. Maklum saya pengalaman pastoralnya banyak di mahasiswa. Baik, kampus. Romo. Justru ini bagus sekali, Romo, pengalaman iman yang Romo sharingkan. Ya. Bisa menjadi satu inspirasi buat kita, Romo. Terutama juga komunitas-komunitas Katolik, Romo ya. Karena kadang komunitas itu juga susah, Romo. Mungkin kalau pas dibangunnya tidak terlalu susah, tapi maintenance-nya, Romo. Nah, itu ya penting ini. Iya, apalagi yang di maintenance itu kan jiwa-jiwa, Romo ya. Ada seringkali yang komunitas mandek, Romo. Ya tidak bisa menjaring manusia. Tapi pada hari ini saya banyak sekali mendapatkan masukan, Romo, dari sharing Romo tadi ya, bahwa kalau kita mau menjala itu kita harus memulai dulu. Jadi apapun itu ya, Romo, harus melangkah terlebih dahulu melangkah terlebih dahulu kepada jiwa-jiwa ataupun orang-orang yang hendak kita Romo, kita tarik kepada Tuhan ya. Kita dekati. Kita dekati ya, Romo ya. Yesus sendiri kan melakukan itu. Iya. Dia mulai menyapa para rasul, para murid itu. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, memanggil pribadi demi pribadi itu. Lalu mulai jalan menjadi makin lebar, jejaring menjadi makin lebar. Makin lebar ya, Romo ya. Setelah memanggil mereka, lalu ini Yesus mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Penjala manusia, ya. Akhirnya mengajak para murid juga menjadi penjala. Yesus dulu mulai, baru mereka. Nanti kita lihat sendiri perkembangan. Begitu banyak orang menjadi murid Kristus sekarang ini. Iya. Karena jejaring makin luas, makin luas, makin luas. Ya. Baik, Romo. Romo, saya masih ada pertanyaan dari bacaan Injil ini, Romo ya. Setelah mujizat yang dilakukan Tuhan itu ya, Romo ya. Itu juga karena murid-muridnya mendengarkan dan mau melakukan ya, Romo ya. Lalu kemudian kenapa Petrus itu berbicara, Tuhan tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Ya. Iya. Akhirnya kan Petrus menyadari, atau Simon di situ menyadari karya Allah yang begitu besar, melampaui apa yang menjadi perhitungan rasional bagi mereka. Mereka sudah bekerja keras sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Di sini dia hanya sekedar mengikuti, mungkin juga tidak 100% yakin ketika Yesus meminta dia, tetapi dia ikuti. Kok hasilnya di luar dugaan dia. Lalu tentu saja mengalami mujizat. Orang yang mengalami akan membawa kesadaran, siapa sih aku ini di hadapan dia? Siapakah aku di hadapan Tuhan? Siapakah aku di hadapan Yesus? Itulah pengalaman Simon. Setelah mengalami aku, siapa sih aku, kok ada orang luar biasa ini Yesus. Hanya mengatakan begitu bisa membuat aku menghasilkan ikan luar biasa banyaknya. Itu reaksi Simon yang mungkin manusiawi juga, tapi itu juga sikap iman. Menyadari diri siapa kita. Jadi mulai dengan langkah
percaya, meskipun belum 100%, lalu mengalami karya-karya Tuhan di dalam hidup kita, lalu kita makin menyadari, siapa kita ini. Jadi buah iman itu adalah sebuah sikap kerendahan hati yang demikian, tidak memegahkan diri. Buah iman itu sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Romo, setelah merenungkan bacaan Injil ini, ternyata ada benang merahnya dengan bacaan yang pertama ya Romo ya. Iya, baik Romo. Dan setelah itu Romo, Tuhan Yesus kan berkata, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi akan menjala manusia ya Romo ya. Nah itu juga berlaku buat kita nggak Romo? Kan kita murid Tuhan juga, cuman kan tentu. Tugas kita kan beda-beda, nggak semuanya harus menjala atau harus semuanya menjala. Menjadi murid Kristus mau tidak mau. Mau tidak mau ya. Itu bagian jati diri kita sebagai murid Kristus. Amin. Artinya apa itu? Iya. Apakah kita lalu jadi nelayan? Enggak, pasti. Tangkapnya ikan kalau nelayan Romo. Saya mau membahasakan demikian. Iya, baik, gimana tuh? Orang yang sungguh beriman, mengenal Kristus, maka itu akan mengubah hatinya. Ya. Dia yang sudah terpikat pada Kristus akan mengubah hatinya. Perjumpaan personal dengan Kristus. Ingat, iman Kristiani kita bukan dibangun atas dasar doktrin, tetapi perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah di dalam diri Yesus. Jadi iman itu lahir dari perjumpaan dengan Yesus itu. Kalau demikian, maka perjumpaan itu akan mengubah kita dari dalam. Perjumpaan dari rasa terpikat kita pada Yesus, maka pelan-pelan hati kita berubah. Seperti Paulus juga, pertobatannya Paulus, perjumpaan yang sedemikian rupa mengubah hatinya. Sehingga apa? Cinta kepada Tuhan yang dulunya masih pengen tahu saja, maka makin bertumbuh juga, makin berkobar. Makin berkobar cintanya kepada Tuhan, akan berkobar pula cintanya kepada sesama. Maka mau tidak mau menjala manusia. Atau bahasa lain, kita yang sudah terpikat pada Yesus, akhirnya mau tidak mau kita ingin memikat orang lain juga untuk Kristus. Atau bahasa lain lagi, Biar kalau kita sudah terpikat pada Yesus, kita akan mampu menjadi pemukat. Jadi hati kita terpikat, maka kita pun akan digerakkan hati kita untuk memukat. Maka menjadi pribadi yang memiliki hati terpikat pada Tuhan. Ini landasan kita, panggilan dasar kita untuk memukat. Biarlah hati Anda, hatiku, hatimu, Rafi, terpikat supaya bisa memikat dan memukat. Amin, gitu. Romo, amin. Amin. Jadi sabda Tuhan kepada Simon melalui bacaan ini juga berlaku saat ini ya Romo ya, buat kita semua. Bukan jadi nelayan kata Romo, tapi menjala manusia, memikat manusia ya Romo ya. Berarti kalau mau memikat itu orang melihat kita dong Romo ya. Tentu. Berarti kita jadi saksinya Kristus Romo. Ya. Dan bukan hanya kata-kata lu. Iya, nah itu dia Romo harus bagaimana. Kalau hanya dengan kata-kata nanti hanya menjadi perayu, bahaya. Betul. Jadi memikat di sini bagaimana Romo? Mungkin lebih bisa diperdalam bukan lagi. hanya merayu, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Betul, tapi Romo, memikat dengan hidup kita. Karena kita tulus mengikuti Tuhan. Memikat dengan hidup kita karena rasa bakti kita pada Tuhan. Jadi iman menggerakkan rasa bakti. Rasa bakti itu menggerakkan cinta. Atau itu enggak, dua-duanya menjadi satu. Cinta dan rasa bakti. Lalu dalam berelasi dengan orang lain tidak akan mudah memperalat. Apalagi membuat kekerasan pada orang lain. Itu bagian dari
memikat bagaimana kita bersikap pada orang lain Ya. sebelum kita bertindak. Ya. Mulai dari pikiran kan itu, perubahan cara kita memandang orang lain. Di dalam diri orang lain juga ditemukan Tuhan sendiri. Nah, itu lalu karena hatiku terpikat, maka tidak sulit menemukan kehadiran Tuhan di dalam pribadi orang lain. Maka aku pun akan melihat Tuhan di dalam diri sesamaku. Maka aku juga mau terpikat pada orang lain itu dalam arti ini. Maka memikat dalam arti itu. Karena aku menghargai orang lain, memperlakukan orang lain sedemikian rupa sebagai kehadiran Tuhan sendiri. Itu memikat. Iya. Apalagi kalau kita sudah mulai perbuatan kita, perbuatan baik kita, Iya. uluran tangan kita, terutama bagi mereka yang menderita, membutuhkan sapaan, sentuhan tertentu, bantuan. Bukan hanya sekedar berbuat baik, ini aku bantu kamu butuh uang berapa nih, lempar, bukan. Iya. Artinya apa? Perbuatan baik tanpa dilandasi sikap ini, itu bukan memikat, bahkan membuat orang tersinggung kan. Iya. Kamu Rapi butuh uang berapa? Aku lempar nih. Nah, tersinggung nggak? Karena tidak mencapai tujuannya ya, Nah, Romo ya. yang utama adalah perbuatan kasih yang demikian ini kan, menghargai orang sedemikian rupa. Ada satu istilah lain, loving respect, menghormati karena kita mencintai. Loving respect. Murid Kristus kalau mau memikat orang lain, mulailah bertanya, apakah aku memiliki loving respect? Kurang lebih begitu. Ya. Baik Romo, terima kasih banyak Romo Yumartono. Semoga sabda Tuhan juga permenungan dari Romo ya Romo, sharing-sharing Romo pada hari ini benar-benar bisa menyentuh hati kita. Kita semua benar bisa menjadi murid Tuhan tadi. Kalau yang terakhir Romo bilang loving respect. Cara memikatnya seperti ini ya Romo. Jadi cara memikatnya bukan dengan penampilan atau dengan tutur kata yang kayaknya baik atau bagaimana, tapi belum tentu hatinya tulus ya Romo ya. Itulah. Baik Romo. Romo, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini Romo, barangkali Romo bisa membuat satu kesimpulan dari kedua bacaan tadi supaya jadi rema buat kita semua. Oke. Ya. Dari dua bacaan yang baru saja kita renungkan itu sebetulnya ada satu pesan pokok. Jadilah milik Allah. Hiduplah sebagai milik Allah. Maka kita tidak akan mudah terjebak oleh hikmat dunia, tawaran-tawaran dunia. Terus-menerus menyadari bahwa kita milik Allah. Lalu akan memiliki juga loving respect tadi. Berhadapan dengan orang lain, berbicara dengan sesama. Karena aku memiliki hormat karena kasih. Karena Allah sudah mencintai kita sedemikian rupa. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu dan tiba saatnya Romo Yumartono dan juga saya undur diri dari tengah ruang dengar Anda semuanya. Namun sebelumnya marilah kita kembali berdoa bersama ya Romo, menutup perjumpaan kita sekaligus mohon berkat Tuhan melalui Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Kami boleh membiarkan hati kami Engkau sapa lagi, Engkau ingatkan lagi. Semoga sabda-Mu sungguh-sungguh meresap di dalam hati kami, supaya hati kami pun berubah menjadi hati yang memiliki kasih dan hormat terhadap diko dan sesama, supaya akhirnya dalam hidup sehari-hari kami hadir bisa menjadi penjala manusia, menghadirkan Engkau sendiri yang memikat sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkatalah turun atas kita semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli.